Jadi teman gue kita sebut aja namanya Bianca. Bianca. Yes. Dia waktu itu lagi liburan semesteran di tahun 2017-an pas zaman-zaman dia masih kuliah. Karena dia sama teman-temannya gabut, ada salah satu temennya ini ngidein buat ngajak thrifting. Ngetriftnya itu di sebuah pasar yang kita udah tahu apalah tempatnya di mana. Daerah Jakarta kan tapi. Iya, daerah Jakarta. Oke. Karena ada beberapa orang yang belum pernah ngetrift, termasuk si Bianca ini, jadi mereka excited banget tuh dengan ide temannya buat ngetrift ini. Pergilah mereka kan di hari biasa tuh, hari Selasa apa nggak salah gue. Jadi di pasar itu tuh kondisinya sepi. Mereka pergi berlima ke pasar itu. Singkat cerita, mereka beres ngetrift, puas sama apa yang mereka dapat, mereka balik tuh ke rumah masing-masing. Pas udah di rumah, mereka catalah di grup, kayak nunjukin tuh, gue beli ini, gue beli ini, gue beli ini gitu. Nah si Bianca, teman gue ini, nunjukin gitu ke teman-temannya dia habis beli apa. Bianca tuh ngirimin fotonya ke grup mereka pas si Bianca lagi pakai dress lama gitu. Jadi model dressnya tuh kayak dress vintage gitu Nat. Kayak putih, motifnya bunga-bunga gitulah. Ternyata Bianca emang dari pertama kali ngetrift dan dia masuk ke pasar itu, dia udah ngelirik dress itu dan dia udah suka banget. Teman-temannya pun juga ngeliat Bianca tuh cantik banget, jadi cocok banget lah sama Bianca si dress ini kan. Nah after mereka ngetrift, emang mereka setiap hari tuh emang sering nongkrong. Nah ada beberapa temennya Bianca itu notice, kayak setiap ketemu after ngetrift itu, Bianca kalau misalnya diajakin nongkrong tuh suka nggak datang. Pun lagi bisa datang, dia tuh suka bengong, suka skip, murung mulu. Pokoknya beda banget sama Bianca yang biasa mereka kenal lah. Ditanyalah sama salah satu temannya kan, kayak Bianca kenapa nih? Apa jangan-jangan Bianca lagi galau apa kenapa? Makanya suka bengong kan. Setiap ditanya, Bianca tuh selalu jawabnya kayak nggak apa-apa mulu gitu. Intinya karena Bianca nggak pernah cerita ke teman-temannya, mereka pun jadi nggak maksa buat Bianca cerita sebenarnya kenapa gitu kan. Gak enak gitu kan. Iya benar. Nah di malam mereka lagi nongkrong tuh di rumah Bianca. Tiba-tiba ada salah satu temannya Bianca ini namanya Vera, ngelihat kalau misalnya Bianca tiba-tiba jalan ke kamarnya. Padahal posisinya mereka tuh lagi nongkrong di ruang tengah rumahnya Bianca di lantai 2. Dan obrolan itu tuh lagi seru banget gitu. Tiba-tiba si Vera tuh ngelihat Bianca berdiri terus jalan aja masuk kamarnya. Disamperin lah sama Vera kan. Dia ngecek tuh ke kamar Bianca, sebenarnya Bianca ngapain kok tiba-tiba masuk gitu. Pas Vera buka kamar Bianca, dia ngelihat kalau Bianca itu lagi duduk di depan meja riasnya. Habis itu Vera ngelihat Bianca tuh lagi kayak nyisirin rambutnya sendiri sambil senyum-senyum melihat ke kaca. Serem banget ya. Tiba-tiba gitu Nat. Nah kaget lah si Vera kan ngeliat si Bianca kayak gitu. Langsung disamperin tuh sama Vera. Ditanya kayak, Bi, lo ngapain gitu. Si Bianca tetap diem aja. Tetap lanjut tuh dia nyisirin rambutnya sambil senyum-senyum ngeliatin kaca gitu kan. Nah jujur di situ tuh posisinya Vera takut banget ngeliat Bianca kayak gitu. Tapi dia coba ngedeketin Bianca, coba nanya pelan-pelan sambil nanya lagi gitu kayak, ngapain Bi nyisir malam-malam, lo kenapa gitu. Nah tiba-tiba si Bianca ini ngomong sendiri di kaca, mau ya Meisha gitu. Nah di situ tuh Vera bener-bener makin merinding karena dia nggak tahu apa yang Bianca omongin. Pun juga si Vera tahu kalau misalnya Bianca tuh nggak bisa ngomong bahasa lain selain bahasa Inggris dan Indo gitu. Dan si Vera tuh yakin banget kalau misalnya itu tuh kayak bahasa Belanda yang si Bianca omongin tadi. Nah by the way, Moje Meisje ini emang bahasa Belanda yang artinya tuh cewek cantik. Oh. Nah Vera denger kayak gitu, langsung keluar kamar Bianca tuh buat manggil teman-temannya yang ada di luar. Pas Vera keluar, Vera ceritain tuh ke teman-temannya apa yang dia lihat di kamar itu kan. Ngedenger kayak gitu, semua teman-teman langsung ngecek tuh, masuk kamar Bianca. Pas teman-temannya masuk kamar Bianca, mereka ngeliat si Bianca ini udah megang gunting sambil mau motong rambutnya dia yang panjang itu. Oh iya. Langsung lah pada lari kan ngeliat Bianca kayak gitu. Langsung kayak ditahan tuh tangannya Bianca sambil ngomong, Bi, lu kenapa? Gitu. Nah tiba-tiba pas teman-teman yang megang tangannya Bianca itu, Bianca tuh langsung berubah 180 derajat dari apa yang tadi Vera lihat. Di situ tiba-tiba si Bianca tuh langsung bengong kayak orang linglung sambil ngomong kayak gini ke mereka, lo pada ngapain ngerubungin gue? Nah ngelihat kejadian aneh yang baru dialamin sama Bianca, teman-temannya tuh makin sadar lah, kayaknya ada nggak beres dari Bianca ini. Singkat cerita, udah beberapa hari setelah kejadian itu sebenarnya teman-temannya tuh udah suka ngomongin Bianca dari belakang. Nah ada satu hari di mana mereka semua nongkrong, Bianca nggak diajak sama teman-temannya itu. Oh. Mereka ngomongin Bianca karena
mereka tuh takut Nat, Bianca kenapa-napa gitu kan. Karena malam itu, malam yang kemarin mereka ngelihat si Bianca lagi motong rambutnya sendiri, itu tuh jadi malam yang nggak bisa mereka lupain gitu loh. Iya, iya. Ngelihat temennya random tiba-tiba kayak gitu kan. Berubah tiba-tiba kan. Iya, berubah tiba-tiba. Nah, mereka ini langsung nge-recap lah. Sebelum kejadian aneh yang menimpa Bianca ini, sebenarnya Bianca ngapain aja. Nah, ada salah satu temennya notice kayaknya abis kita nge-thrift deh, Bianca jadi rada-rada beda. Karena sebelum kita nge-thrift, Bianca kayak biasa-biasa aja, kayak Bianca yang kita kenal gitu. Nah, mereka mengiyakan tuh omongan temen yang tadi gue bilang itu. Nah, ada satu temennya Bianca, namanya Tata, kita sebut aja, lagi main HP. Terus di saat mereka teman-teman lagi pada ngobrol tuh, pas mereka lagi ngobrol, tiba-tiba si Tata langsung kayak nyeletuk gitu, anjir, kayaknya karena dress ini deh gitu. Ternyata si Tata ini lagi ngeliat ulang foto yang waktu itu Bianca kirim ke grup pas pertama kali Bianca beli dress ini. Nah, Tata tunjukin tuh ke teman-temannya foto itu. Di zoom tuh sama si Tata kan, si Bianca lagi mirror selfie tuh. Dan pas mereka lihat, akhirnya mereka semua sadar. Di pojokan banget foto Bianca lagi mirror selfie, di pantulan kacanya ada bayangan kayak cewek gitu samar-samar. Dan cewek itu tuh pakai dress putih yang persis banget dressnya sama apa yang Bianca beli. Oh shit. Di situ tuh mereka bener-bener merinding banget Nat. Karena mereka kaget dan gak ngeh juga kenapa baru sekarang mereka taunya ada sosok cewek ini dalam fotonya si Bianca ini gitu. Ngelihat kayak gitu, akhirnya mereka semua teman-temannya Bianca ini mutusin buat dalam tanda kutip nyelamatin Bianca lah. Udah deh, di hari itu singkat cerita, sorenya abis mereka nongkrong, mereka nyamperin tuh rumah Bianca buat main ke rumah Bianca lah. Nah, mereka ini sebenarnya ke rumah Bianca tuh udah ngerencanain sesuatu gitu. Jadi niat mereka adalah mereka datang ke rumah Bianca buat pura-pura kayak main biasa. Padahal sebenarnya si temennya ini namanya Tata mau ngambil dressnya dan mau ngebuang jauh-jauh dress itu dari Bianca. Udah deh tuh, jam 4 mereka sampai rumah Bianca. Mereka nongkrong-nongkrong, ngobrol kayak biasa. Dan sekitar jam 6 maghrib mereka izin mau cabut. Dan posisinya adalah si Tata itu udah berhasil ngambil dressnya si Bianca dari dalam lemari Bianca tanpa Bianca tahu. Oke, terus? Nah, pas anak-anak ini udah keluar pintu rumah Bianca, jadi posisinya mereka ngebelakangin Bianca dong, karena Bianca ada di dalam rumah kan. Iya. Tapi pintunya udah kebuka tuh, mereka mau izin keluar cabut gitu. Tiba-tiba si Bianca ini manggil, Tak, gitu. Semua nengok tuh ke Bianca, gak cuma Tata doang. Tiba-tiba Bianca ngomong kayak gini lagi, balikin dong dress gue. Bangsa. Dia tahu. Nah, ternyata ketahuan. Bianca tahu tuh. Mereka panik banget posisinya di situ karena Bianca tahu. Dan yang bikin panik lagi juga adalah mereka semua dengar suara Bianca itu bukan kayak suara Bianca. Kayak suara orang lain. Pas di saat Bianca ngomong balikin dress gue. Nah, di situ tuh kayak mencekam banget. Di situ tuh mereka deg-degan banget. Dan tiba-tiba tas Tata yang Tata bawa buat ngebawa dressnya si Bianca ini, tiba-tiba mereka nyium kalau misalnya dari arah tas itu tuh bau busuk banget. Sampai semua orang tuh notice kenapa tiba-tiba tas yang Tata bawa tuh bau busuk gitu. Nah, akhirnya di situ tuh Tata ngeberaniin diri ngomong ke Bianca kayak, enggak, gue nggak mau balikin dressnya, balikin dulu temen gue gitu. Nah, ngedenger Tata ngomong kayak gitu, tiba-tiba si Bianca ini langsung lari ke arah Tata dan nyekek Tata tuh kenceng banget, cing. Ih, gila banget. Nah, di situ tuh posisinya tuh bener-bener maghrib pula kan. Dan di rumah si Bianca itu cuma ada Bianca doang dan teman-temannya. Karena orang tua Bianca lagi pergi. Terus. Di situ tuh akhirnya teman-temannya Bianca tuh coba narik tangannya Bianca dan ngebawa Bianca tuh ke kamarnya dia. Dan akhirnya Bianca bisa tuh dibawa sama teman-temannya, dimasukin ke kamarnya Bianca, habis itu dikunci dari luar. Nah, si Tata yang posisinya lagi kesakitan juga karena habis dicekek sama Bianca, itu tuh langsung buru-buru nelpon saudara yang mana emang saudaranya tuh suka nyembuhin orang-orang lagi kesurupan gitu, Nat. Nah, ditelepon lah sama Tata kan. Si saudaranya langsung bilang kalau misalnya dress yang Bianca itu beli harus dibakar buru-buru di atas tanah. Habis itu abu bajunya itu harus dikubur. Nah, satu-satunya tanah yang ada di dekat mereka adalah di seberang rumah Bianca. Jadi mereka tuh harus nyebrang dulu karena dekat tanah lapang kosong gitu. Nah, si Tata tuh mau coba buat ngebakar bajunya tuh di seberang rumahnya si Bianca ini. Akhirnya dua temannya Bianca ngejagain Bianca. Tata dan Vera, temannya Bianca juga, ke seberang rumah Bianca buat ngebakar bajunya.
pas Tata dan Vera ini ngebakar dressnya, Bi, Nat. Jadi teman gue, kita sebut aja namanya Bianca. Bianca. Yes. Dia waktu itu lagi liburan semesteran di tahun 2017-an pas zaman-zaman dia masih kuliah. Karena dia sama teman-temannya gabut, ada salah satu temennya ini ngidein buat ngajak thrifting. Ngetriftnya itu di sebuah pasar yang kita udah tahu apalah. Oke. Tempatnya di mana? Daerah Jakarta kan tapi. Iya, daerah Jakarta. Oke. Karena ada beberapa orang yang belum pernah ngetrift, termasuk si Bianca ini, jadi mereka excited banget tuh dengan ide temennya buat ngetrift ini. Pergilah mereka kan di hari biasa tuh, hari Selasa apa nggak salah gue. Jadi di pasar itu tuh kondisinya sepi. Mereka pergi berlima ke pasar itu. Singkat cerita, mereka beres ngetrift, puas sama apa yang mereka dapat, mereka balik tuh ke rumah masing-masing. Pas udah di rumah, mereka chatlah di grup, kayak nunjukin tuh, gue beli ini, gue beli ini, gue beli ini gitu. Nah si Bianca, teman gue ini, nunjukin gitu ke teman-temannya dia habis beli apa. Bianca tuh ngirimin fotonya ke grup mereka pas si Bianca lagi pakai dress lama gitu. Jadi model dressnya tuh kayak dress vintage gitu, Bi, Nat. Kayak putih, motifnya bunga-bunga gitulah. Ternyata Bianca emang dari pertama kali ngetrift dan dia masuk ke pasar itu, dia udah ngelirik dress itu dan dia udah suka banget. Teman-temannya pun juga ngeliat Bianca tuh cantik banget, jadi cocok banget lah sama Bianca si dress ini kan. Nah after mereka ngetrift, emang mereka setiap hari tuh emang sering nongkrong. Nah ada beberapa temennya Bianca itu notice, kayak setiap ketemu after ngetrift itu, Bianca kalau misalnya diajakin nongkrong tuh suka nggak datang. Pun lagi bisa datang, dia tuh suka bengong, suka skip, murung mulu. Pokoknya beda banget sama Bianca yang biasa mereka kenal lah. Ditanyalah sama salah satu temannya kan, kayak Bianca kenapa nih? Apa jangan-jangan Bianca lagi galau apa kenapa? Makanya suka bengong kan. Setiap ditanya, Bianca tuh selalu jawabnya kayak nggak apa-apa mulu gitu. Intinya karena Bianca nggak pernah cerita ke teman-temannya, mereka pun jadi nggak maksa buat Bianca cerita sebenarnya kenapa gitu kan. Gak enak gitu kan. Iya benar. Nah di malam mereka lagi nongkrong tuh di rumah Bianca. Tiba-tiba ada salah satu temannya Bianca ini namanya Vera, ngelihat kalau misalnya Bianca tiba-tiba jalan ke kamarnya. Padahal posisinya mereka tuh lagi nongkrong di ruang tengah rumahnya Bianca di lantai 2. Dan obrolan itu tuh lagi seru banget gitu. Tiba-tiba si Vera tuh ngelihat Bianca berdiri terus jalan aja masuk kamarnya. Disamperin lah sama Vera kan. Dia ngecek tuh ke kamar Bianca, sebenarnya Bianca ngapain kok tiba-tiba masuk gitu. Pas Vera buka kamar Bianca, dia ngelihat kalau Bianca itu lagi duduk di depan meja riasnya. Habis itu Vera ngelihat Bianca tuh lagi kayak nyisirin rambutnya sendiri sambil senyum-senyum melihat ke kaca. Serem banget ya. Tiba-tiba gitu, Nat. Nah kaget lah si Vera kan ngeliat si Bianca kayak gitu. Langsung disamperin tuh sama Vera. Ditanya kayak, Bi, lo ngapain gitu. Si Bianca tetap diem aja, tetap lanjut tuh dia nyisirin rambutnya sambil senyum-senyum ngeliatin kaca gitu kan. Nah jujur di situ tuh posisinya Vera takut banget ngeliat Bianca kayak gitu. Tapi dia coba ngedeketin Bianca, coba nanya pelan-pelan sambil nanya lagi gitu kayak, ngapain Bi, nyisir malam-malam, lo kenapa gitu. Nah tiba-tiba si Bianca ini ngomong sendiri di kaca, mau ya Meisha gitu. Nah di situ tuh Vera bener-bener makin merinding karena dia nggak tahu apa yang Bianca omongin. Pun juga si Vera tahu kalau misalnya Bianca tuh nggak bisa ngomong bahasa lain selain bahasa Inggris dan Indo gitu. Dan si Vera tuh yakin banget kalau misalnya itu tuh kayak bahasa Belanda yang si Bianca omongin tadi. Nah by the way, Moje Meisje ini emang bahasa Belanda yang artinya tuh cewek cantik. Oh. Nah Vera denger kayak gitu, langsung keluar kamar Bianca tuh buat manggil teman-temannya yang ada di luar. Pas Vera keluar, Vera ceritain tuh ke teman-temannya apa yang dia lihat di kamar itu kan. Ngedenger kayak gitu, semua teman-teman langsung ngecek tuh, masuk kamar Bianca. Pas teman-temannya masuk kamar Bianca, mereka ngeliat si Bianca ini udah megang gunting sambil mau motong rambutnya dia yang panjang itu. Oh iya. Langsung lah pada lari kan ngeliat Bianca kayak gitu. Langsung kayak ditahan tuh tangannya Bianca sambil ngomong, Bi, lu kenapa? Gitu. Nah tiba-tiba pas teman-temannya megang tangannya Bianca itu, Bianca tuh langsung berubah 180 derajat dari apa yang tadi Vera lihat. Di situ tiba-tiba si Bianca tuh langsung bengong kayak orang linglung sambil ngomong kayak gini ke mereka, lo pada ngapain ngerubungin gue? Nah ngelihat kejadian aneh yang baru dialamin sama Bianca, teman-temannya tuh makin sadar lah, kayaknya ada yang nggak beres dari Bianca ini. Singkat cerita, udah beberapa hari setelah kejadian itu sebenarnya teman-temannya tuh udah suka ngomongin Bianca dari belakang. Nah ada satu hari di mana mereka semua nongkrong, Bianca nggak diajak sama teman-temannya itu.
Mereka ngomongin Bianca karena mereka tuh takut Nat, Bianca kenapa-napa gitu kan. Karena malam itu, malam yang kemarin mereka ngelihat si Bianca lagi motong rambutnya sendiri, itu tuh jadi malam yang nggak bisa mereka lupain gitu loh. Iya, iya. Ngelihat temennya random tiba-tiba kayak gitu kan. Berubah tiba-tiba kan. Iya, berubah tiba-tiba. Nah, mereka ini langsung nge-recap lah. Sebelum kejadian aneh yang menimpa Bianca ini, sebenarnya Bianca ngapain aja. Nah, ada salah satu temennya notice kayaknya abis kita nge-thrift deh, Bianca jadi rada-rada beda. Karena sebelum kita nge-thrift, Bianca kayak biasa-biasa aja, kayak Bianca yang kita kenal gitu. Nah, mereka mengiyakan tuh omongan temen yang tadi gue bilang itu. Nah, ada satu temennya Bianca, namanya Tata, kita sebut aja, lagi main HP. Terus di saat mereka teman-teman lagi pada ngobrol tuh, pas mereka lagi ngobrol, tiba-tiba si Tata langsung kayak nyeletuk gitu, anjir, kayaknya karena dress ini deh gitu. Ternyata si Tata ini lagi ngeliat ulang foto yang waktu itu Bianca kirim ke grup pas pertama kali Bianca beli dress ini. Nah, Tata tunjukin tuh ke teman-temannya foto itu. Di zoom tuh sama si Tata kan, si Bianca lagi mirror selfie tuh. Dan pas mereka lihat, akhirnya mereka semua sadar. Di pojokan banget foto Bianca lagi mirror selfie, di pantulan kacanya ada bayangan kayak cewek gitu samar-samar. Dan cewek itu tuh pakai dress putih yang persis banget dressnya sama apa yang Bianca beli. Oh shit. Di situ tuh mereka bener-bener merinding banget Nat. Karena mereka kaget dan gak ngeh juga kenapa baru sekarang mereka taunya ada sosok cewek ini dalam fotonya si Bianca ini gitu. Ngelihat kayak gitu, akhirnya mereka semua teman-temannya Bianca ini mutusin buat dalam tanda kutip nyelamatin Bianca lah. Udah deh, di hari itu singkat cerita, sorenya abis mereka nongkrong, mereka nyamperin tuh rumah Bianca buat main ke rumah Bianca lah. Nah, mereka ini sebenarnya ke rumah Bianca tuh udah ngerencanain sesuatu gitu. Jadi niat mereka adalah mereka datang ke rumah Bianca buat pura-pura kayak main biasa. Padahal sebenarnya si temennya ini namanya Tata mau ngambil dressnya dan mau ngebuang jauh-jauh dress itu dari Bianca. Udah deh tuh, jam 4 mereka sampai rumah Bianca. Mereka nongkrong-nongkrong, ngobrol kayak biasa. Dan sekitar jam 6 maghrib mereka izin mau cabut. Dan posisinya adalah si Tata itu udah berhasil ngambil dressnya si Bianca dari dalam lemari Bianca tanpa Bianca tahu. Oke, terus? Nah, pas anak-anak ini udah keluar pintu rumah Bianca, jadi posisinya mereka ngebelakangin Bianca dong, karena Bianca ada di dalam rumah kan. Iya. Tapi pintunya udah kebuka tuh, mereka mau izin keluar cabut gitu. Tiba-tiba si Bianca ini manggil, Tak, gitu. Semua nengok tuh ke Bianca, gak cuma Tata doang. Tiba-tiba Bianca ngomong kayak gini lagi, balikin dong dress gue. Bangsa. Oh, dia tahu. Nah, Nat, ternyata ketahuan. Bianca tahu tuh. Mereka panik banget posisinya di situ karena Bianca tahu. Dan yang bikin panik lagi juga adalah mereka semua denger suara Bianca itu bukan kayak suara Bianca. Kayak suara orang lain. Pas di saat Bianca ngomong balikin dress gue. Nah, di situ tuh kayak mencekam banget. Di situ tuh mereka deg-degan banget. Dan tiba-tiba tas Tata yang Tata bawa buat ngebawa dressnya si Bianca ini, tiba-tiba mereka nyium kalau misalnya dari arah tas itu tuh bau busuk banget. Sampai semua orang tuh notice kenapa tiba-tiba tas yang Tata bawa tuh bau busuk gitu. Nah, akhirnya di situ tuh Tata ngeberaniin diri ngomong ke Bianca kayak, enggak, gue nggak mau balikin dressnya, balikin dulu temen gue gitu. Nah, ngedenger Tata ngomong kayak gitu, tiba-tiba si Bianca ini langsung lari ke arah Tata dan nyekek Tata tuh kenceng banget, cing. Ih, gila banget. Nah, di situ tuh posisinya tuh bener-bener maghrib pula kan. Dan di rumah si Bianca itu cuma ada Bianca doang dan teman-temannya. Karena orang tua Bianca lagi pergi. Oh. Terus. Di situ tuh akhirnya teman-temannya Bianca tuh coba narik tangannya Bianca dan ngebawa Bianca tuh ke kamarnya dia. Dan akhirnya Bianca bisa tuh dibawa sama teman-temannya, dimasukin ke kamarnya Bianca, habis itu dikunci dari luar. Nah, si Tata yang posisinya lagi kesakitan juga karena habis dicekek sama Bianca, itu tuh langsung buru-buru nelpon saudara yang mana emang saudaranya tuh suka nyembuhin orang-orang lagi kesurupan gitu, Nat. Nah, ditelepon lah sama Tata kan. Si saudaranya langsung bilang kalau misalnya dress yang Bianca itu beli harus dibakar buru-buru di atas tanah. Habis itu abu bajunya itu harus dikubur. Nah, satu-satunya tanah yang ada di dekat mereka adalah di seberang rumah Bianca. Jadi mereka tuh harus nyebrang dulu karena ada kayak tanah lapang kosong gitu. Nah, si Tata tuh mau coba buat ngebakar bajunya tuh di seberang rumahnya si Bianca ini. Akhirnya dua temannya Bianca ngejagain Bianca. Tata dan Vera, temannya Bianca juga, ke seberang rumah Bianca buat ngebakar bajunya.
Pas Tata dan Feline ngebakar dressnya, Bi, Nat,